Suara saya jelas nggak, Kak? Jelas Kak, jelas. Oke, Lagi direkam nggak? oke, siap. Oke, Kak, kita mulai ya. Udah lewat 6 menit untuk menunggu rekan-rekan yang lain. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Kak sekalian. Iya Kak, Baik, Kak, hari ini ya kita Mbak. masuk ke pembekalan aksi nyata. Jadi sebelum ada aksi nyata kita diskusikan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, apa rambu-rambu yang harus dilalui dalam melaksanakan aksi nyata ini, Kak. Yaitu terkait praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidik, pendidikan jasmani, olahraga dan Nah, kesehatan. Nah, kita di sini hidup. durasinya 2 JP ya, Kak. 2 JP atau 90 menit. Oke, sebelum mulai ya, Kak, mungkin boleh kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang ingin memimpin Ya doa? Kak. Ayo ya Kak. Oke, siap. Silakan, Kak. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Semoga diberi kemudahan dalam pembelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Silakan Kak, lanjut ke Kak Dahri. Oke, baik, Kak. Terima kasih Kak Dwi sudah memimpin doa kita hari ini, Kak. Kak, di sini kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang mau masuk. Siapa nih? Kak Selvi sudah masuk. Oke, di sini oke, salam sudah. Nah, baik, ini kita tenangkan hati, Kak. Kita mindfulness dulu. Tenangkan hati selama 2 menit ini, Kak. Kita ini fokuskan dulu kita pada ini. Oke. Ya, Kak, kita sama-sama dulu tenangkan pikiran, tenangkan hati. Kita mulai dengan memejamkan mata, Kak. Silakan pejamkan mata terlebih dahulu. Kami jam masuk. Kak ya, masih ada yang masuk. Kak Rian ini terlambat. Oke, baik Kak. Kita lanjut. Sini mari kita sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata, sama-sama kita fokus Kak. Kita kesampingkan dulu kerjaan yang lain, kita fokus dulu, tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian kita untuk fokus belajar pada kali ini ya Kak. Munculkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita kerjakan pada kali ini dan apa yang kita kerjakan selama mengikuti PKG PJOK ini, semoga semuanya dihitung sebagai ibadah, Kak. Oke, baik, nah, Kak, sama-sama kita tundukkan kepala, kita merenung sejenak, kosongkan pikiran, kita fokus apa yang ingin kita
kerjakan bersama. Silakan Kakak kosongkan pikiran. Fokus, arahkan semua perhatian kita kepada apa yang akan kita bahas bersama pada kali ini. Kita timbulkan rasa syukur kita, rasa ingin tahu kita, dan kebajikan yang ada pada diri kita. Kita arahkan semuanya, kita tumbuhkan semuanya. Semoga apa yang kita laksanakan, kita lakukan menjadi ibadah kita. Jika sesuatu yang di luar kendali kita, juga kita layak bebaskan kita dari pikiran kita. Tidak ada kata-kata yang lebih berharga dari hari ini. Kita fokus, karena tidak dapat menghidupkan kembali hari kemarin. Jadi fokus yang ke depan, kita fokuskan yang kita kerjakan hari ini dan hari esok. Apa yang sudah lewat mari kita lupakan, kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita semua. Oke, baik Kak. Terima kasih semuanya. Kita lanjut. Nah, kita tadi sudah berdoa Kak yang dipimpin oleh Kak Dwi. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan sampai pada hari ini. Sudah berdoa, kita lanjut Kak. Seperti biasa kesepakatan bersama kita, kesepakatan kelas kita bersama Kak, selalu menyalakan kamera selama kita mengikuti Vicon ini, mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Semoga kita bisa tepat waktu, selesainya nanti jam 2:30 atau 14:40 seperti itu. Memaksimalkan fitur chat jika tidak ada yang ingin jika malu untuk menyampaikan, tidak ada kesempatan untuk menyampaikan langsung, silakan maksimalkan fitur chat. Klik raise hand jika Kak ingin berbicara atau ingin menyampaikan pendapatnya maupun bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar Kak. Oke Kak, tujuan dari sesi kita pada kali ini itu ada dua, yaitu merefleksikan koneksi antar materi ya Kak. Nanti kita akan koneksikan, merefleksikan dari modul 2.1 sampai 2.6 ya Kak. Setelah itu memahami penugasan aksi nyata. Nanti ada sedikit penjelasan terkait aksi nyata ini ya Kak. Nah, agenda kita hari ini itu ada 4. Yang pertama refleksi koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa itu 20 menit, dialog atau diskusi dan tanya jawab 7 menit, yang keempat penutup itu 3 menit. Oke, kita lanjut. Nah, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Oke, ini kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dari awal kemarin ya Kak. Karena mengapa kita merefleksikan hanya modul 1 dan 2 saja, karena di modul 3 itu kita fokusnya di komunitasnya aja Kak, nanti. Mungkin di Kombel masalah di modul 3 itu. Baik Kak, kita lanjut. Nah, ini kita refleksi koneksi antar materinya. Yang pertama ini ada beberapa pertanyaan Kak. Silakan
Jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, sejauh apa pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, ini modul berapa ini, Kak? Modul 2.1 masalah ini, Kak, ya. Silakan Kakak, mungkin ada yang ingin disampaikan. Sejauh apa pemahaman saya atau pemahaman Kakak terkait mengajar PJOK yang efektif? Silakan, Kak. Siapa? Silakan tunjuk tangan. Ini modul 2.1 Kak, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Menurut saya, misalnya menurut saya pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang seperti ini. Seperti itu. Silakan Kak, ada yang ingin menyampaikan atau boleh juga di kolom chat. Di modul 2.1 itu misalnya ada 3 pembelajaran, kayak pembelajaran satunya terkait konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, terus penyajian tugas gerak, pembelajaran 3 itu analisis pengajaran yang efektif. Itu 2.1-nya. Kemarin juga sudah kita sama-sama diskusikan atau kita pelajari di pembelajaran daring seperti itu. Silakan Kak. Ada yang ingin yang ingin menyampaikan pendapatnya secara bergantian, silakan. Di kolom chat juga boleh Kak. Saya cek di kolom chat. Kolom chat belum ada. Silakan Kak. Yang ingin menyampaikan pendapatnya, sejauh mana pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kak Miftah, silakan Kak Miftah. Oke, terima kasih Kak Dari. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Seperti yang kita tahu tuh Kak, cara ngajar yang efektif itu kan sangat kompleks gitu ya. Ada banyak variabel-variabel yang menentukan atau kita gunakan lah untuk penampilan gaya mengajar kita. Yang saya pahami itu seperti tujuan pembelajaran, aktivitasnya, terus keterlibatan peserta didiknya, dan rubrik penilaian, asesmennya. Terus kita juga menggunakan yang biasa sering kita lupakan tuh evaluasi, seperti itu Kak. Sejauh mana pemahaman saya, kadang saya juga mengajar PJOK, saya merasa itu efektif, ternyata sekali kita bisa melakukan evaluasi dengan refleksi, ternyata itu kurang efektif untuk beberapa siswa. Nah, yang jadi tantangan kita tuh kan bagaimana pembelajaran itu tuh bisa digunakan untuk semua siswa yang beda-beda kemampuan keterampilan psikomotornya, seperti itu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Miftah. Sejauh apa pemahaman Kak Miftah terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menurut Kak Miftah itu memang cara mengajar yang efektif itu tentu itu yang kompleks banyak yang dipahami Kak Miftah itu terkait tujuan pembelajarannya, aktivitas Tujuan pembelajaran aktivitas kita yang dilakukan gunakan itu kayak keterlibatan asesmen, peserta keterlibatan didiknya, peserta didik, asesmennya,
Terus di akhir yang biasa kita lupakan tuh di akhir Kita kayak lewatkan tuh refleksi dan evaluasi. evaluasi, refleksi, Ya, ya. refleksi dan evaluasi ini. Oke, nah terkait ini Kak Miftah, eh, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, apakah pemahaman Kak Miftah terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Kak Miftah terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didikan? Kalau saya pribadi sih Kak, saya mengajar memang berpihak kepada peserta didik gitu. Contoh kayak saya ndak terlalu memaksakan peserta didik tuh harus bisa. Soalnya saya bercermin lagi ke diri saya sendiri bahwa pembelajaran yang saya berikan nih udah cocok belum sih ke mereka gitu. Karena kita tahu kemampuan peserta didik yang pernah Kak Dahri sampaikan tuh kan berbeda-beda tingkat pemahamannya. Ada yang cepat paham, ada yang lama paham. Nah, di situ mungkin ada kekurangan dari penyampaian saya memberikan penjelasan ke mereka. Oke, jadi menurut Kak Miftah nih eh, pemahaman Kak Miftah terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini sudah mendukung Kak ya, bahkan sudah Kak Miftah lakukan gitu Kak ya, pembelajaran Iya, Kak. yang tentu pembelajaran yang sudah berpihak kepada peserta didik karena tidak menuntut anak itu harus bisa karena mereka memang pada dasarnya mereka memiliki kemampuan masing-masing. Siswa itu memang unik Kak ya, tidak semuanya Iya. memiliki kemampuan yang sama seperti itu. Oke, dari kolom chat tadi saya lihat Kak Rian, Kak Rian Dika, keterampilan mengajar yang efektif melibatkan berbagai kemampuan yang membantu guru menciptakan lingkungan yang pembelajaran yang aman, inklusif, dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan fisik. Oke, baik. Ini dari Kak Rian. Kalau ini Kak Rian, menurut Kak Rian, apakah pemahaman Kak Rian terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini sudah mendukung nggak untuk Kak Rian menerapkan atau melaksanakan paradigma Kak Rian terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik ini Kak Rian? Kalau izin ya Kak yang menjawab. Siap. Kalau misalnya saya se apa selama saya mengajar ini nggak terlalu apa ya bilangnya kurang dapat ya yang efektif. Kenapa? Di sini ketika saya melakukan kayak umpan balik atau apa, rata-rata muridnya tuh pasif Kak. Jadi sangat tidak efektif ya. Nah, di sini ini yang banyak yang mungkin eh, bingung mencari cara bagaimana sih cara memaksimalkan cara mengajar supaya siswa ini nggak takut gitu, nggak takut untuk bertanya, nggak takut memberikan umpan balik. Mungkin kayak gitu sih Kak. Jadi tuh kalau saya mungkin kalau untuk apa yang saya lakukan ini masih tergolong kurang efektif. Itu mungkin yang saya lakukan. Mungkin itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rian. Ya, menurut uh, berarti menurut Kak Rian dari ini kan sejauh pemahaman Kak Rian ini kan tadi keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu kan keterampilan yang mengajar yang efektif yang melibatkan berbagai kemampuan yang membantu guru menciptakan lingkungan yang pembelajaran yang aman, inklusif. Nah, eh, Iya, tapi itu sebelumnya Kak ya, sebelum Kak Rian sebelumnya. kalau sekarang ini kan Kak Rian pemahaman Kak Rian terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini menurut Kak Rian sudah mendukung belum Kak yang sekarang ini? Jika Kak Rian maksud itu Kak Rian sudah paham nih memahami terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, menurut Kak Rian itu mendukung nggak sih untuk kita menerapkan pembelajaran yang efektif itu di satuan pendidikan kita, Kak Rian? Kalau Itu untuk efektivitas mungkin eh,
agak kurang apa ya, agak kurang paham ya Kak ya untuk bagaimana sih apa bisa eh, cara mengajar yang paling efektif untuk sekarang itu mungkin agak kurang paham di bagian itu. Cuman yang saya di sini saya apa sampaikan itu kan kayak model kayak refleksi dari sayanya. Mungkin gitu sih Kak. Kalau untuk apakah pemahaman terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif mungkin masih agak bingung sih Kak. Lebih ke situ sih Kak. Masih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rian. Jadi, kalian terkait pembelajaran yang efektif itu masih perlu kita pelajari bersama lagi lah gitu Kak Rian ya. Karena memang Iya, pembelajaran apa konsep dari mengajar efektif itu kan ada beberapa tuh Kak Rian. Di mana aspek-aspek yang menentukan bahwa pembelajaran yang efektif itu eh, salah satu contohnya itu seperti tadi yang disampaikan Kak Meta, eh, tujuan pembelajaran itu jelas. Saat kita melakukan suatu proses pembelajaran itu, tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan itu jelas, terus keterlibatan aktif peserta didik, gimana peserta didik itu aktif dalam mengikuti pembelajaran kita. Seperti tadi Kak Rian sampaikan itu sebelumnya itu peserta didiknya masih pasif gitu Kak ya. Ditanya iya. diam, kalian paham? Paham. Ditanya nggak tahu. Itu Betul, Kak. di mana-mana memang seperti itulah kalian. Ngomong paham itu karena takut, bukan karena memang benar-benar paham seperti itu. Nah, itulah Iya, tapi tujuan pembelajaran yang efektif itu kan ini apa? Selain tadi apa? Tujuan pembelajaran yang jelas, keterlibatan aktif peserta didik. Nah, di situ juga harus di situ juga adanya pengajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Terus adanya pemprogresan dan pentahapan atau pengembangan kontennya, demonstrasi keterampilan dan penjelasannya kita yang jelas, yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Terus adanya umpan balik dari kita sebagai guru, dari peserta didik, tidak hanya kita terus yang berbicara, tidak kita terus yang menyampaikan materi, tapi ada umpan balik dari peserta didik. Begitu juga sebaliknya, jika apa yang dilakukan oleh peserta didik itu apapun itu, baik itu benar sekalipun ada baik itu kurang benar, kita tetap harus memberikan umpan balik, tidak membiarkan peserta didiknya. Terus komunikasi yang efektif agar pembelajaran itu lebih hidup lah seperti itu. Penilaian dan evaluasi atau asesmen tadi yang disampaikan Kak Mita, serta keselamatan yang uh, dalam melakukan proses pembelajaran PJOK. Kak Miftah masih ada yang ingin disampaikan? Silakan Kak Miftah. Oke Kak, yang terkait Kak Rian. Menurut saya, yang saya nilai lah Kak ya, karena saya satu sekolah dengan Kak Rian, saya juga pasti memperhatikan, saling memperhatikan sih kami cara mengajar satu sama lain. Dan saya menilai yang Kak Rian lakukan pembelajaran itu udah efektif sih Kak sebenarnya. Cuman mungkin Kak Rian ya belum sadar. Karena saya juga, Kak Rian ini kan ngajar kelas 10, saya ngajar kelas 11 dan 12. Nah, jadi pas anak peserta didik yang kelas 11, pas saya yang megang, itu kelihatan tuh Kak, pemahaman mereka tentang penjas tuh, tentang materi-materi olahraga sejauh mana, karena itu tuh seperti kita tahu lah Kak, materi penjas itu kan tidak pernah berubah-berubah, itu tak itu aja. Mereka paham. Pas saya tes soal-soal kayak ulangan harian kayak gitu, pakai soal-soal anak 10 LKS lama, ternyata mereka bisa jawab seperti itu. Bahkan mereka yang tidak punya LKS pun mereka bisa jawab dengan pola pikir mereka sendiri. Yang tidak ada LKS mereka bisa menciptakan suatu kalimat macam mana, biarpun katanya kalimatnya itu masih tidak baku, tapi itu nyambung ke arah pertanyaan yang saya berikan seperti itu. Jadi sebenarnya Kak Rian ini ngajarnya udah efektif Kak. Cuman mungkin bawaan peserta didik yang Kak Rian ajar itu kan di kelas 10. Mereka masih proses
pengenalan, dia belum tahu dengan gurunya, dia mungkin belum dapat lingkaran-lingkaran temannya gitu, circle-circle teman-temannya. Kalau mereka udah dapat itu, saya yakin sih bakal kelihatan tuh efektivitas pembelajaran Kak Rian lakukan tuh. Karena saya sendiri menilai memang efektif Kak Rian tuh ngajar. Seperti itu Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Miftah. Ternyata memang efektif tidak efektifnya itu tidak mesti kita melihat dari di kita Kak ya. Suatu pembelajaran itu. Maka di awal di modul 2.1 itu kan ada kita sama-sama pelajari memberikan umpan balik atau mendiskusikan dengan rekan sejawat bagaimana sih pembelajaran yang efektif itu, dan ternyata di sini sudah diterapkan oleh Kak Rian dan Kak Miftah walaupun tidak secara langsung, dengan saling memperhatikan suatu pembelajaran rekan sejawat di lapangan itu juga dapat menjadikan semacam kolaborasi lah di situ. Ternyata sebenarnya apa yang di pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Rian itu sebenarnya sudah efektif. Cuman beliau yang kurang menyadari itu ya Kak Miftah, dengan Iya Kak. membuktikan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Rian itu masuk setelah dipelajari setelah peserta didik Kak Rian itu masuk ke kelasnya Kak Miftah. Nah, memang kriteria-kriteria bentuk dalam aspek pembelajaran yang efektif itu memang banyak sekali ya aspeknya. Karena tidak hanya kita melihat siswa yang pintar-pintar saja, bisa jadi peserta didik yang diam, yang tidak aktif itu sebenarnya dia tahu, cuman cara dia ingin menyampaikannya saja mereka dia yang ini mungkin malu, mungkin dia minder. Nah, itulah bagaimana cara supaya kita tuh menggali kemampuan peserta didik itu. Oke, baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Nah, ini strategi mengajar ini di modul 2.2 Kak ya. Nah, silakan Kak. Yang lain silakan. Yuk gantian. Terkait strategi mengajar ini. Sejauh apa pemahaman kakak terkait ini? Silakan kakak raise hand atau mau ngomong langsung juga boleh. Silakan. Kak Iqbal tadi raise hand tuh Kak. Kak Iqbal. Gimana Kak Iqbal? Siap Kak. Oke, silakan Kak Iqbal. Tadi itu saya mau ngomong masalah yang tadi kasus antara Kak Miftah sama Kak Rian tuh. Boleh Kak, silakan Kak. Nanti lanjut ke tadi Kak Miftah bilang sedang Kak Rian ini kan merasa belum efektif untuk masalah pembelajarannya. Nah, sedangkan Pak Miftah bilang yang sudah dilakukan oleh Kak Rian itu udah efektif, ya kan? Karena berdasarkan setelah naik di kelas 11 atau di kelas 2 itu anak-anak dikasih soal atau dikasih tugas pada ngerti dan pada paham dengan pembelajaran yang telah diajarkan. Nah, dari sini bisa dinilai itu berarti anak ini udah paham dari kelas 10 tadi ya Kak Miftah ya. Iya benar ya kan? Kak. Oke, di sini kenapa Kak Rian bilang dia belum merasa efektif? Mungkin Kak Rian tidak membuatkan soal. Nah, jadi mungkin Kak Rian ini bisa mungkin Kak Rian langsung menanyakan umpan balik setelah Kak Rian memberikan penjelasan, setelah Kak Rian memberikan pembelajaran, setelah memberikan praktek. Nah, di situ mungkin Kak Rian langsung memberikan umpan balik terhadap siswa, dan mungkin banyak siswa yang masih pasif ya Kak Rian ya. Yang masih pasif di situ. Mungkin merasa dari situlah mungkin Kak Rian merasa itu tuh belum efektif di situ. Mungkin itu menurut saya Kak. Oke, terima kasih Kak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Iqbal, karena memang tadi apa yang disampaikan Kak Miftah itu kan kalian itu tidak menjadari, sedangkan dari Kak Iqbal mungkin karena Kak Rian ini tidak memberikan soal-soal atau pertanyaan, tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang dapat mengetahui apakah sudah efektif atau belum, seperti itu ya Kak Iqbal. Oke, lanjut Nggak Kak. berdasarkan tulisan nggak? Gimana Kak Iqbal? Nggak berdasarkan tulisan. Sedangkan Kak Miftah kan Iya, tadi berdasarkan tulisan. tidak berdasarkan tulisan, dan itu bisa dilihat oleh Kak Miftah ketika siswanya Kak Rian masuk di kelasnya Kak Miftah gitu Kak ya. Ya, Oke, seperti itu Kak. terima kasih Kak Iqbal. Lanjut. Nah, semakin panas nih. Kak Akbar, silakan Kak Akbar. Kak Akbar, Kak Akbar. Sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan saja terkait tadi yang keberhasilan dalam mengajar itu, biar agar kita dapat tahu berhasil atau tidaknya. Mungkin untuk melihat keberhasilan dalam sebuah pembelajaran itu kita bisa melakukan dengan asesmen diagnostik, dengan asesmen formatif. Mungkin bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, itu kita bisa dapat melihat tuh keberhasilan pembelajaran kita tuh. Apakah kita berhasil 100% atau tidaknya. Nah, dari situ. Nah, terus kelemahan-kelemahannya kita dalam mengajarkan materi atau yang hal-hal berbagai lainnya dapat kita ketahui dari penilaian itu. Mungkin itu saja Kak Dari. Oke, baik. Terima kasih Kak Akbar. Jadi kita bisa melihat efektif tidak efektifnya dalam pembelajaran itu kan menurut Kak Akbar bisa melalui asesmen diagnostik atau asesmen awal gitu Kak ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik ini seperti apa. Oh, sebelumnya mereka belum paham, mereka belum tahu nih apa sih materi ini. Tapi setelah kita itu hasil dari asesmen awal atau asesmen diagnostiknya gitu kan. Tapi setelah kita memberikan asesmen formatif atau asesmen sumatif, kita bisa mengetahui perkembangan dari anak itu Kak ya. Apakah anak itu yang awalnya tidak paham menjadi paham, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, mungkin bisa dilihat dari situ maksud dari Kak Akbar ya Kak ya. Bahwa pembelajaran itu Ya, benar Kak. efektif. Oke, baik, terima kasih Kak Akbar. Lanjut yang kembali yang tadi ini Kak, sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar. Nah, ini strategi mengajar ini yang kita pelajari kemarin luring Kak di modul 2.2 yang instruksional, non instruksional. Nah, strategi-strategi itu. Nah, apa yang Kak pahami terkait ini Kak? Silakan Kak. Kakak sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Mana di situ kan strategi kita mengajar ada strategi instruksional, non instruksional, dan juga kita saat itu mempelajari, bahkan kita mempraktikkan tuh gaya-gaya mengajar kita. Bagaimana sih gaya mengajar kita jika menghadapi peserta didik yang ABK? Bagaimana sih cara kita menghadapi atau memberikan pembelajaran atau melakukan pembelajaran jika memiliki peserta didik kita yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda seperti itu. Kan banyak gaya-gaya mengajar dan juga strategi non instruksional, instruksional gitu kan. Mungkin ada Kakak yang ingin menyampaikan? Silakan Kak. Nggak salah kemarin itu ada yang menyampaikan pembelajaran non instruksional itu pembelajaran yang memang
tanpa instruksi gitu kan, seperti menggunakan seragam olahraga. Nah itu kan non instruksi itu, secara otomatis pembelajaran mau dimulai peserta didik kita sudah menggunakan seragam olahraga. Begitu jam PJOK selesai, otomatis mereka tanpa disuruh pun udah ganti pakaian seperti itu. Nah, gimana nih menurut kakak, pemahaman kakak terkait strategi mengajar ini? Silakan kak yang lain. Kak Nizam atau Kak Mawan, silakan. Silakan kak, jika ingin ada yang disampaikan. Kalau malu untuk nyampaikan, silakan boleh menggunakan di kolom chat di strategi mengajar PJOK ini kak. Dimana di situ ada pendekatan mengajar, metode belajar, metode pembelajaran, strategi mengajarnya. Kalau strategi itu kan yang tadi instruksional, non instruksional. Kalau metode pembelajaran itu kan ada metode bagian, metode keseluruhan, metode campuran, terus metode progresif. Nah, sedangkan gaya-gaya mengajar itu ada berapa banyak kemainnya? 11 kalau nggak salah yang kita praktekkan kemarin tuh kayak. Ada gaya komando, gaya latihan, gaya timbal balik, terus gaya penemuan terbimbing, gaya penemuan konvergen, terus divergen, gaya belajar mandiri. Kemudian kita tidak sempat kita praktekkan karena kita memang kehabisan waktu dan kekurangan orang kemarin itu pembelajaran mandiri kalau nggak salah. Nah, terus gaya yang berpusat pada peserta didik dan gaya inquiry kalau nggak salah saat itu. Silakan kak yang kakak pahami terkait ini, sejauh mana pemahaman kakak terkait strategi mengajar ini? Ada yang ingin disampaikan ngomong langsung atau di kolom chat? Boleh. Kak Mustaqim. Kak Mustaqim, strategi mengajar bagi saya itu usaha yang digunakan untuk seorang guru untuk siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Oke. Strategi menurut pemahaman Kak Mustaqim. Kita Oke, assalamualaikum. silakan nggak, Kak Nizam. Oke, siap kak. Cuaca mulai panas, otak tetap Siap. dingin ya. Semangat Gajian kak. masih jauh. Yes. Masih 6 hari lagi lah ya. Siap. Lanjut Kak Nizam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, jadi pertanyaan ini kan sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Mungkin kurang lebih sama seperti Kak Mustaqim itu, yaitu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian pada pertemuan kita di luar jaringan itu yang di PCC kemarin, yang saya alami ketika saya mengajak anak inklusi, ya rupanya memang butuh pemahaman yang ekstra kalau menurut pemikiran saya ya. Jadi yang mana model anak ini bisu, ini yang tidak mendengar. Jadi kita harus memikirkan cara bagaimana pendekatan yang efektif untuk memberikan anak itu supaya anak itu paham apa yang kita instruktur, yang kita arahkan, bagaimana cara dia menendang bola, rupanya dia tidak mendengar. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita mungkin dengan pergerakan anggota tubuh.
Nah, jadi solusi yang terbaik itu seperti itu. Kemungkinan bisa ditambahkan yang lain untuk strategi mengajak, kan banyak pilihan sebenarnya. Cuman yang saya rasakan itu yang untuk inklusi. Oke, makasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Nijam. Karena kebetulan saat itu Kak Nijam mempraktikkan gaya mengajar inklusi Kak ya, sambil sampai menyerah gitu. Menyerah saya Kak, dapat Menyerah. bukan dapat peserta didik sih, contoh peserta didiknya seperti itu. Yang hiperaktif lah gitu Kak ya. Jadi memang Sayangnya saya tak masuk. Sekalipun Kak Nijam kemarin mau nyerah, tapi alhamdulillah beliau dapat mempraktekkan gaya mengajar inklusi yang keren Kak Miftah. Bisa menghadapi peserta didik yang saat itu peserta didiknya ABK ya, yang mempraktekkan bahwa di situ ada peserta didik yang ABK, yang beraktif saat itu. Peserta didiknya ada di sini nih Kak. Mungkin semoga dengar ya Bang. Semoga ya dengar. Ada yang bisu tapi bisa ngomong habis itu. Artinya pembelajaran saya berhasil. Iya. Abang ngajarkan penjas ke ngajarkan apa nih? Memang di situ strategi itu memang sangat-sangat diperlukan ya Kak Nizam untuk menghadapi terutama anak-anak yang inklusi seperti tadi, anak yang aktif, anak yang ada gangguan pendengarannya, itu kan bagaimana cara kita menyampaikan strategi kita, menyampaikan materi kita agar nyampai ke peserta didik itu. Seperti Kak Nijam tadi sampaikan, dengan melalui gerakan-gerakan seperti itulah, bahasa isyarat, agar dia bisa memahami atau nyampe lah, sampaikan kepada peserta didik. Mungkin ada juga peserta didik yang terlalu hiperaktif. Nah itu memiliki strategi yang sangat ekstra lah Kak Nizamnya yang dapat membantu itu. Ya lanjut, selanjutnya ini Kak Nizam, apakah pemahaman Kak Nizam terhadap strategi mengajar yang sudah Kak Nizam praktekkan kemarin itu, menurut Kak Nizam sudah mendukung belum bahwa yang Kak Nizam praktekkan, yang materi yang Kak Nizam sampaikan itu, apakah itu sudah mendukung terhadap paradigma Kak Nizam terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak Nizam? Oke Kak, tentunya sangat mendukung. Karena apa? Jadi karena saya berfokus dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi apa kurangnya peserta didik itu akan kita fasilitasi sebagai pengajar yang baik, misalkan dia kekurangan seperti apa, kayak inklusi kemarin. Oh, cara start jongkoknya gimana? Buka kaki, kemudian ada satu siswa atau peserta didik yang meluruskan kakinya ke belakang. Kakinya itu kan salah Kak. Nah, jadi di situ saya betulkan, oh begini loh, ya dengan bantuan gitu Kak. Kemudian walaupun seperti itu tetap menyenangkan Kak. Oke, terima kasih Kak Dahri. Di sini mungkin ada peserta didiknya nih. Yang saat itu start jongkok, kakinya diluruskan nggak ya? Oke, terima kasih Kak Nizam. Jadi menurut Kak Nizam, pemahaman Kak Nizam terkait strategi mengajar ini sangat-sangat mendukung, karena dengan memahami strategi atau mengetahui strategi mengajar ini, kan kita semua sebagai guru PJOK itu dapat memfasilitasi peserta didik kita seperti apapun, kita dapat memfasilitasi mereka karena kita sudah memiliki bekal strategi-strategi kita dalam menghadapi peserta didik. Seperti itu Kak Nizam. Oke Kak Miftah, ada yang ini tambahkan, silakan Kak Miftah. Oke, terima kasih Kak Dari.
Sebenarnya saya ini kan kemarin yang pas ngajar yang di PCC itu kan saya diizin ya. Jadi saya tidak mengikuti benar. Jadi saya kurang memahami yang namanya strategi. Cuman saya gini Kak, waktu pertama ini kan berdasarkan pengalaman saya, waktu pertama kali saya ngajar di SMA, itu saya ada ketemu satu kelas. Itu siswanya susah benar saya atur tuh. Pokok kalau saya masuk tuh emosi terus. Tapi di situ saya ada ngelihat satu anak yang kalau dia bersuara, kawan-kawan lainnya pada takluk gitu. Jadi anak ini nih saya ibaratkan tuh kayak alpa. Tibalah pas mata pelajaran olahraga, saya berikan anak ini eh, berikan anak ini kayak tanggung jawab. Tolong jaga teman-temannya, jangan sampai ribut, jangan sampai keluar dari konteks materi yang Bapak ajarkan, saya bilang kan gitu. Dan kalau misalnya ada yang melanggar itu, sanksinya ke siswa itu sendiri, bilang itu kan. Saya bilang, jadi itu tuh termasuk strategi atau sebuah ancaman sih Kak sebenarnya. Soalnya saya biasa menggunakan cara seperti itu, saya memberikan satu orang tanggung jawab atau PJ-nya lah gitu kan, untuk mengamankan kawan-kawan kelasnya atau mengkondisikan teman-teman kelasnya yang saya nilai anak itu tuh berpotensi sebagai alpha di kelas gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Miftah. Jadi Kak Miftah pernah mendapatkan kelas yang luar biasa lah, aktif Kak ya. Tapi, nah itu kembali lagi Bukan aktifnya sih Kak, ribut gitu, kayak susah lebih tidak diatur. menghargai guru. Iya, Ah, susah diatur Kak ya, tidak menghargai guru. Pokok bertindak sesuka hati lah seperti itu Kak ya. Mau ada guru ke, mau enggak, tak peduli. Yang penting dia hadir, dia happy, apapun dilakukannya. Nah, disitulah kita peran kita sebagai guru Kak Miftah itu sudah berpikir asset based thinking. Nah, di setiap kelemahan kekurangan itu ada kelebihannya, ada aset di situ Kak. Nah, asetnya apa? Tadi peserta didik yang ibaratnya bisa dikatakan itu kepalanya itu. Kalau jadi Kak Miftah nih nangkap kepalanya nih, asetnya ditangkap. Nah, ekornya tuh ngikut. iya. Nah, Ah, kepala siswa yang tadi aktif itu yang berpengaruh di kelas itu yang Kak Miftah tangkap dulu supaya peserta didik atau kawan-kawan yang lain itu kan ngikuti. Nah, itu Kak Miftah sudah berpikir aset based thinking karena di setiap itu kelas pasti ada kelebihan atau ada aset yang bisa kita manfaatkan bagaimana supaya itu bisa berjalan dengan efektif. Dan menurut saya memang itu strategi termasuk strategi Kak Miftah tuh, strategi mengajar Kak Miftah supaya pembelajaran dapat kondusif, pembelajaran itu efektif dan pembelajaran itu uh, dapat diikuti oleh seluruh peserta didik. Seperti itu Kak Miftah menurut saya. Kak Akbar terima kasih gimana? Kak. Kak Akbar? Ada yang ingin ditambahkan silakan Kak Baik Akbar. Kak, mungkin tambahan sedikit saja Kak. Jadi terkait tentang strategi mengajar itu kan adalah suatu pendekatan kita Kak, pendekatan atau langkah-langkah yang ingin kita lakukan untuk peserta didik. Nah, jadi ketika kita sudah tepat memilih strategi mengajarnya, model cara mengajar kita, taktiknya bagaimana, nah itu akan terlihat tuh di situ tuh. Yang pertama tuh efektivitasnya Kak, efektivitas di dalam pembelajarannya. Terus kita bisa mengetahui juga perbedaan sesama individual mereka. Nah, selain itu juga di dalam kalau kita sudah tepat memilih strateginya tuh, kita dapat meningkatkan motivasinya tuh Kak Miftah. Nah, serta lalu dalam keterampilannya. Nah, tapi ketika kita salah menerapkan, nah hal yang seperti apa yang Kak Miftah tadi sampaikan, berarti ada yang kurang tepat di dalam modelnya, model strateginya. Nah, pas kemarin kita praktek 11 kalau tidak salah saya ya Kak Dari ya.
tentang model mengajar. Nah, itu sangat-sangat membantu tuh. Strategi Sangat-sangat wajar, Pak. membantu strategi kita dalam mengajar tuh sangat efektif. Bagaimana cara kita ngajar ABK, bagaimana cara ngajar kita membuat siswa lebih aktif. Nah, mungkin sayangnya kemarin kita tuh kemana ya videonya, Kak? Boleh nanti kita share-share tuh. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya tambahkan tuh, Kak, terkait strategi mengajar. Makasih Bang Akbar. Oke, siap. Terima kasih Kak Akbar. Jadi memang jika kita sudah menguasai suatu strategi mengajar itu kan memang disitulah kita peran guru bisa memberikan motivasi peserta didiknya Kak Akbar ya, agar bisa mengikuti pembelajaran yang lebih aktif lagi, memotivasi mereka agar mereka bisa berperilaku lebih baik dari sebelumnya seperti itu Kak Akbar ya. Oke, Ya, kita benar, lanjut. Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Akbar. Kita lanjut Kak. Masih ada pertanyaan berikutnya. Nah, sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Nah, ini terkait model pendidikan gerak ini di modul 2.3 seperti itu Kak ya. Di modul 2.3 model pendidikan gerak. Gimana nih Kakak terkait pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak ini? Silakan satu atau dua orang. Oke, mungkin Kak Mustaqim, silakan. Silakan Kak Mustaqim. Kak Mustaqim, silakan. Model pendidikan gerak Kak Mustaqim. Itu kan ada kita mempelajari model pendidikan gerak itu kan konsep geraknya seperti apa? Konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, keterhubungan yang kita apa? Terkait gambar-gambar kemarin itu Kak. Gimana tuh Kak? Terus penerapan pendidikan geraknya. Silakan Kak. Ada Kak yang ingin sampaikan terkait ini yang Kak sejauh mana pemahaman Kakak ini terkait model pendidikan gerak seperti itu Kak? Di situ kan ada kerangka model pendidikan gerak misalnya yang kemarin kita pelajari yang ada berlian kurikulum yang usia TK sampai usia 5 tahun itu membangun pondasi, terus usia kelas 6 sampai 8 tahun itu mengeksplorasi kemungkinan, terus kelas 9 sampai kelas 12 itu mengembangkan keahliannya seperti itu. Masalah ada tuh seperti itu. Silakan Kak, ada? Nah, di situ kan ada model-model dari kelebihan dari model pendidikan gerak ini. Apa itu kelebihannya? Silakan yang bebas Kak terkait ini. Di kolom chat juga boleh ya. Saya bacakan. Gerak fundamental atau biasa kita praktekkan itu dari kelas 1 lah, terutama di SD kayak karena di kelas SD itu kan Mungkin kalian bisa lanjut tuh, fokus benar kayaknya. silakan boleh kalian Sambil mutar slot nih. Kalau apa tuh? Spin. Udang. Backgroundnya udah Kalau- asing gitu. Hah? Oh, di Jepang deh. Oke, konsep. Konsep. Mungkin kalau ini Kak dari modul yang ada di 4.3. yang dibagikan 2.3 itu di sini kan manusia ada gerak manusia yang paling dasar. Di sini
dilakukan dalam kehidupan sehari, kayak jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk, membengkok, dan sebagainya. Nah, mungkin kalau sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak di sini, bagaimana cara kita sebagai guru itu menajamkan misalnya, kayak kalau misalnya apa mungkin yang SD ya, lebih kayak bagaimana sih kita membuat anak-anak ini lebih paham gitu, bagaimana sih gerak melompat yang benar, bagaimana sih cara gerak berjalan yang benar, atau bagaimana sih cara gerak berlari yang benar. Karena di sini kan di modul kita dibilang komponen gerak itu kan gerak yang paling dasar dari manusia. Mungkin ini sih lebih kayak bagaimana kita membenarkan atau apa ya bilangnya ya, kita sebagai guru kayak membenarkan gitulah bagaimana cara lompat, lari, jalan dan sebagainya. Mungkin dari saya kayak gitu sih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Rian. Jadi menurut Kak Rian itu memang gerak model pendidikan gerak itu memang kebanyakan kita mempelajari tentang gerak dasarnya Kak ya. Memang gerak itu merupakan dasar yang dimiliki oleh peserta didik atau bahkan manusia seperti itu. Nah, di sini juga kita Kak Rian di dalam pembelajaran gerak itu kan dari kelas 1 SD itu memang gerak, terutama gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif itu kan selalu kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 6 juga ada, tapi kalau SMP dan sebagainya itu kan ada di situ. Cuman kalau di kelas tinggi itu menerapkan gerak dasar itu dalam suatu permainan apa, misalnya dalam permainan gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola, gerak dasar non lokomotor dalam permainan tenis meja, mungkin seperti itu Kak Rian ya. Iya, tinggal menajamkan ya gitu. Iya, tinggal menajamkan karena mereka itu udah dasarnya gitu kan, dasar dari gerak itu. Nah, sementara ini juga kan konsep gerak itu juga ada 4 tuh kalau nggak salah, konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan yang kemarin itu diibaratkan suatu pohon Kak ya. Kak Akbar, ada yang ingin disampaikan? Silakan Kak Akbar. Alah, terpencet Kak, tapi tidak apalah, sekalian lah. Pencet saya. Lanjut. Gas. Nah, terkait dengan konsep gerak ya tadi Kak. Iya benar Kak. Saya ini terpencet Kak, jadi betul apa yang dikatakan Kak Dari tadi, bahwa konsep gerak tuh kita harus memahami apa sih komponen yang ada di dalamnya. Tadi seperti yang disampaikan Kak Rian juga, seperti jalan, lari, lompat. Nah, di sini menurut saya kita sebagai guru tuh harus tahu pengelompokan empat hal yang tadi dibilang seperti Kak Dari sampaikan tadi itu, yang terkait konsep gerak, yang ada gerak tubuh, gerak upaya, gerak keterhubungan. Nah, contohnya misalnya kita nih mau ngajarkan konsep gerak tubuh, kita tuh harus tahu ngajarkan siswa bagaimana bagian tubuh, bentuk tubuh. Nah, terus dari gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatifnya. Terus kalau konsep ruang tuh bagaimana kita bisa memanfaatkan lokasi kita ngajar, arah, tingkatan, jalur. Nah, mungkin dari situ Kak. Nah, kalau untuk yang konsep gerak upaya itu mungkin bisa kita lihat dari segi waktu. Nah, mungkin itu saja Kak. Kalau untuk hubungan tuh mungkin yang terlibat dari siswa sampai lingkungan belajar kita sendiri, orang yang ada di sekitar Kak. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Kak Akbar. Walaupun salah pencet, luar biasa Kak Akbar. Memang model pendidikan gerak itu
luas Kak ya, dari awal sampai seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Rian itu kan, dari konsep tubuhnya, konsep ruangnya, usaha, hubungannya, itu berhubungan juga semuanya. Konsep tubuhnya itu kan seperti membutuhkan gerak tubuh, mengenalkan tubuh kita tuh bagian-bagian tubuh kita yang bergeraknya seperti apa. Nah, itu kan bisa digambarkan kalau tubuh ini diibaratnya pohon itu sebagai akar tunggangnya gitu Kak ya, yang berada di tengah-tengah yang paling penting, karena memang gerak itu ya berhubungan dengan tubuh ini. Tubuhnya harus mengetahui dulu tubuh ini fungsinya untuk apa, bagian ini sebagai apa, bisa bergerak seperti apa gitu kan. Terus ruangnya seperti tadi yang disampaikan Kak Akbar, konsep ruangnya itu bisa dilihat dari suatu tempat atau ruang yang digunakan saat melakukan pembelajaran. Apakah ruangan itu atau halaman yang sempit, apakah itu memadai dalam kita mempraktikkan suatu gerakan, terus usahanya, konsep usahanya itu bagaimana supaya seorang siswa atau peserta didik itu bergerak di ruangan baik itu ruangan sempit maupun luas, dia ada usaha untuk melakukan suatu gerakan, baik itu maju, mundur, melompat, meloncat seperti tadi yang disampaikan Kak Rian itu kan, itu termasuk konsep usaha. Sedangkan konsep hubungannya benar apa yang disampaikan oleh Kak Akbar tadi itu, hubungan antara di situ ada hubungan antara siswa dan gurunya, ada hubungan antara peserta didik terhadap sekolahnya atau kepala sekolahnya. Nah, di situ hubungan ini kalau diibaratkan pohon itu sebagai akar pohon teratas terluarnya seperti itu, karena mereka memiliki suatu hubungan. Oke, terima kasih Kak Akbar dan Kak Rian. Kita lanjut Kak. Nah, ini terkait kebugaran Kak. Sekarang yang ke modul 2.4. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran Kak. Ini modul 2.4. Nah, silakan Kak. Mungkin ada yang sampaikan bagaimana nih pemahaman Kakak terkait ini pendidikan kebugaran kemarin itu. Mungkin Kak Paul tuh Kak boleh nyampaikan karena pelatih nasional tuh tentang kebugaran. Boleh juga. Betul boleh juga tuh. Silakan Kak Paul. Ini ranahnya beliau memang nih. Silakan pelatih gitu. nasional. Saya nih lagi sambil ini ngajar pramuka Kak. Wih, luar Betul biasa. tuh pas kebugaran Kak Paul. pramuka. Gimana Kak Paul? Aduh, pokoknya Jumat nih sibuknya minta ampun. Semangat Kak Paul. Oke, kita alihkan ke Salim. Kak Salim Muhammad Iqbal mungkin bisa dilanjutkan. Nah, di situ, salah kemarin itu yang kita ada mempraktekkan suatu permainan dalam pembelajaran itu yang dapat melatih kardio sama kelenturan Kak ya kemarin itu. Nah, itu kan ada yang buat juga sakit kaki itu Kak. Kita praktekkan yang bikin yang ada lari kan, lari di tempat selama 1 menit. Terus ada apa lagi yang kemarin? Denyut jantung. Iya, jantung betul. Yang menyusun atau merancang program latihan itu. Silakan Kak. Bang PI kayak itu. Bang PI kayaknya itu Kak. Boleh Kak Sapi itu karena dia saya lihat serius waktu itu melakukan gerakan itu Kak. Saya nyimak dulu. Jangan di motor lagi nih. Dari kemarin sih sama di motor. Kemarin itu kan kita bahas modul 2.4, modul pendidikan kebugaran itu kan di pembelajaran 1 nggak salah kita terkait komponen-komponen kebugaran. Komponen kebugaran. Nah, di situ ada model pendidikan kebugaran, komponen-komponen kebugaran jasmani seperti kebugaran kardiorespiratori, terus kelentukan, ya. Terus komposisi tubuh, kebugaran otot.
Nah, sedangkan Kak, gimana menurut Kakak, pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran ini Kak? Materi kebugaran dalam PJOK itu memang dari kelas kebugaran ini mulai dari kelas 1 ada kali Kak ya? Atau di mulai kelas tinggi nih, kelas 3, 4 kebugaran jasmani? Kelas 4 kayaknya Kak. Kalau nggak salah. Mulai dari kelas 4 ya? Iya, 4 kalau nggak salah. Ya, silakan Kak, satu orang. Jam sudah menunjukkan jam 14.11. Kita masih ada waktu sekitar 30-an menit, Kak. Ini kita belum masuk ke apa yang harus aksi nyatanya nih, Kak. Silakan Kak, satu orang. Mungkin saya lah kayaknya sedikit refleksi Boleh. karena saya ngampu di kelas 4 sampai kelas 6. Silakan Mungkin Kak. tentang Ya. pendidikan kebugaran ini dari pengalaman saya untuk mengajarkan tentang kebugaran jasmani. Mungkin di sini anak-anak saya bekalkan dengan kayak misalnya dari kayak pola tidur, pola makan, terus pola untuk olahraganya serta kayak menjaga kebersihan tubuh. Di situ dimana saya memberitahu mereka bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya hal-hal dari eksternal itu mampu mampu mempengaruhi tubuh mereka atau imun mereka. Mungkin kayak gitu sih Kak, lebih yang dari saya lakukan ke mereka. Lebih kayak memberi pemahaman kepada mereka faktor-faktor eksternal yang sangat sangat berpengaruh untuk kebugaran jasmani mereka. Mungkin itu sih Kak dari saya yang sering saya lakukan. Oke. Kalau menurut Kak Rian dari pemahaman tadi yang Kak Rian sampaikan itu, menurut Kak Rian itu sudah mendukung tidak untuk dalam paradigma Kak Rian terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Kalau untuk berpusat kepada peserta didik mungkin 50-50 ya Kak ya, dimana kalau kenapa 50-50 mungkin di satu hal saya memberikan kayak gitu ke siswa kan, dan siswa melakukan timbal balik, tapi kadang juga cuman di satu arah, mungkin kayak gitu sih Kak kalau saya. Jadi enggak sepenuhnya iya, enggak sepenuhnya tidak gitu. Oke, siap Kak Rian. Jadi itu 50-50 lah Kak ya, mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak Miftah mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan Kak Miftah. Oke Kak, saya ini kan mengampu di SMA Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran, yang saya pahami itu pendidikan kebugaran itu sangat-sangat penting Kak untuk mereka. Bahkan beberapa siswa, banyak siswa, apalagi yang laki-laki, dan ada beberapa yang perempuan, itu kayak tertarik gitu Kak, untuk nanya tentang masalah fitness dengan saya, masalah latihan ini bagusnya untuk apa. Bahkan dia nanya, Pak, saya mau jadi polisi, Pak, saya mau jadi tentara, ajarkan saya pull up, Pak, dengan gitu. Apakah benar, Pak, cara saya melakukan pull up seperti ini? Apakah benar kalau saya lakukan pull up dengan beban yang diikat di pinggang bakal nambah jumlah repetisi pull up saya? Nah, seperti itu tuh kan berarti dengan saya menyampaikan pentingnya manfaat kita menjaga kebugaran kita, kayak Pak Rian tadi bilang, menjaga kebersihan tubuh, manfaat-manfaat lainnya dari kita menjaga kebugaran nih, atau melatih kebugaran. Di situ ternyata anak SMA nih udah memiliki ketertarikan gitu Kak untuk melatih. Bahkan kalau bisa saya bilang sih, mereka sebenarnya bukan ngincar bugarnya tuh Kak, mereka mengincar bentuk badannya setelah jadi. Nah, kalau udah jadi, bahkan tapi di situ saya menjelaskan latihan bukan buat untuk bentuk badan bagus, tapi untuk sehat. Bentuk badan bagus itu tuh hadiah dari hasil latihan yang udah kita latih, gitu. Jadi setelah saya ngomong gitu, ternyata ada beberapa siswa yang kayak kena seleksi alam. Dia bilang, oh kalau kayak gitu mending kami suntik ini aja lah gitu deh. Nah itu saya bilang kalau cara pintas
secara pintas tuh nggak ada yang hasilnya bikin puas dalam jangka panjang gitu. Jadi kan saya ada paling sering kalau interaksi dengan siswa masalah kebugaran nih ya. Karena dulu saya juga suka gitu kan melakukan kayak gini ini kebugaran. Memang jaga badan nggak lah. Soalnya maklumlah paradigma siswa nih guru olahraga buncit gitu deh. Tak terima saya itu, marah saya itu kok gitu kan tuh Kak. Jadi kita harus jaga bentuk badan nih. Untuk yang lain mohon maaf saya enggak nyinggung nih. Siapa tuh? Kak Miftah nih, ada Kak Iqbal atau di Masuk ya saya ini. Tersinggung nih. Oke, baik, terima kasih Kak Iqbal. Memang pembelajaran Tajuk kebugaran beliau. ini pada dasarnya sebenarnya kita ingin menyampaikan budaya hidup sehat itu seperti apa, Kak. Intinya seperti itu. Iya, Cara betul Kak, betul. melatih cara melatih kekuatan otot itu seperti apa, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara menjaga kesehatannya. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Kak Rian dan Kak Miftah ini menurut saya sudah sangat mendukung terhadap paradigma terhadap PJOK pusat pada peserta didik, karena kebugaran tadi dilihat dari dari cerita Kak Rian dan Kak Miftah itu peserta didiknya antusias dalam menerapkan pendidikan kebugaran ini, sampai walaupun tujuan utamanya bukan untuk pembelajaran tapi untuk bentuk tubuhnya seperti itu ya. Bentuk badan. Iya, ada juga motivasinya untuk mengejar cita-citanya. Selagi itu positif ya pasti tentu kita harus mendukungnya seperti itu ya Kak Miftah. Kak Akbar, modul atau cara tes pengukuran. Oke, nanti saya share Kak ya. Lupa komen saya, kira ada Kak Akbar yang ada minta komen saat luring tuh. Sampai saat ini lupa terus saya. Saya tahu nanti ada kelupaan. Boleh tuh Kak. Untuk Makasih, menghitung Kak hypertrofi ada gak Kak Dari? Gimana Kak? Untuk menghitung hypertrofi itu ada gak ke? Kalau ada bolehlah share Kak. Lupa dah saya cara ngitung hypertrofi 1RM. Nah, nanti saya coba lihat dulu Kak ya. Kalau ada nanti saya share. Boleh Kak. Oke, kita lanjut Kak. Di modul selanjutnya itu, nah di pertanyaan selanjutnya ini tentu yang kita praktek langsung kemarin itu terkait SEM ini ya Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait sport education model ini Kak? Dan apakah pemahaman Kakak tersebut sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak. Ada satu orang atau dua orang, silakan. Kak Iqbal nih mantapnya. Terkait SEM. Ada dua yang cocok nih. Kok ada Kak Mawan sebagai PJ, Kak Kausar sebagai wasit. Habis itu Kak Iqbal sebagai pelaksana keterampilannya tuh. Kira korlap. Nah ini betul kata Kak Miftah nih, kita belum dengar nih suara Kak Mawan dan Kak Kausar nih. Boleh salah satunya atau keduanya? Kak Mawan dan Kak Kausar, silakan. Ada pertemuan kali Pak PJ nih. Kepada waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Mawan, silakan. Buka amplop ini. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Nah, di sini sport education model yang saya pahami itu tentang pengalokasian waktu dan pengorganisasian peserta didik berperan sebagai apa, berbagi peran. Nah, dalam permainan modifikasi, permainan misalnya dalam permainan bola, basket, atau bola voli bisa. Nah, pengenalan kompetisi musiman, kayak kompetisi musim nih, satu kompetisi olahraga yang diawali sampai akhir, sampai final gitu. Dibuat semenarik mungkin dengan anggota kepanitiaannya bisa. Nah, peraturan kompetisinya, dan ada juga wasit, catatan pertandingan, penentuan juara, dan perayaan akhir musim. Nah, itu Kak yang
saya pahami Kak untuk SEM-nya. Nah, tujuannya juga harus kita ketahui juga untuk apa pertandingan ini diadakan tujuannya. Itu aja sih Kak. Lanjut aja Kak Mawan. Baik, makasih Kak Mawan. Ini menurut Kak Mawan, tadi pemahaman Kak Mawan terkait SEM itu apakah sudah mendukung Kak terhadap paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau saya Kak, saya kayaknya belum mendukung Kak, karena saya belum pernah mengadakan permainan untuk perlombaan. Walau untuk kelas meeting pun saya belum ada ngikut andil. Soalnya saya sebagai itu ya biasa tuh dicantumkan sebagai wasit biasanya. Kalau untuk mengatur semua pengaturan kepanitiaan tuh udah ada orang-orangnya Kak. Oke, maksudnya di sini saya sebagai ditunjuk. Ya, menurut Kak Mawan, dengan memahami SEM ini, menurut Kak Mawan ini mendukung nggak sih ke paradigma Kak Mawan terhadap pendidikan yang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Menurut saya, Mawan itu ini mendukung nggak gitu? Bukan sekali walaupun belum dipraktekkan gitu Kak. Iya. Ya, sejauh ini kalau menurut saya sih mungkin kalau diterapkan mungkin sangat mendukung Kak, karena sudah kita pelajari di modul 2.5 nih tentang tujuannya, tentang kepanitiaan, tentang semuanya Kak yang ada di modul ini Kak. Oke, terima kasih Kak Mawan. Memang SEM ini sebenarnya dulu waktu kita SMA itu ada Kak ya, cuman kita nggak tahu namanya kan. Waktu SMA kita terutama Iya, OSIS, Kak. Pengurus OSIS tuh kan. Nah, dia gak yang jadi wasit, dia gak yang cari jadi panitia, dia gak yang ngurus semua perlombaannya, dia gak yang cari dana. Nah, sebenarnya itu sudah kita terapkan dulu jika sebagai pengurus OSIS itu udah sering tuh pasti seperti itu. Nah, secara tidak langsung sebenarnya itu memang sudah pernah kita lakukan gitu ya. Cuman tidak kita tidak tahu namanya aja bahwa itu adalah SEM gitu Kak. Nah, SEM ini kan di dalam pembelajaran itu bagaimana cara pengelolaan musim atau menyiapkan suatu latihan dan kompetisi, afiliasinya, penyiapkan pertandingan formalnya, puncak pertandingannya, festival akhir pertandingannya, dan evaluasi serta refleksi. Nah, itu saya rasa semua sudah kita praktekkan kemarin, dan juga jauh sebelum itu kita juga saat kita SMP atau SMA itu pengurus OSIS sudah pasti udah mempraktekkan ini Kak ya. Oke, untuk lanjut pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Kak Mawan. Pertanyaan terakhir Kak, sejauh apa pemahaman Kakak terhadap asesmen otentik yang baru kemarin kita 2 hari yang lalu kita diskusikan bersama terkait ini Kak. Silakan satu orang. Masih slide 14 sampai dari 31 slide nih Kak. Lumayan panas nih. Udah tinggal berapa menit lagi kita nih. Silakan Kak terkait ini Kak. Terkait asesmen otentik 20 menit lagi. Ya Kak. Satu orang siapa? Boleh? Lanjut Pak PJ. Kak Mawan kah? Ya Kak. Oh, Kak Akbar. Kak Akbar atau Kak Mawan? Bebas Kak, bebas. Pak PJ ya, Pak PJ ya. Saya ngalah aja Kak. Siap. Kak Mawan dulu, silakan Kak ya, Mawan. asistennya nih. Nah, untuk asesmen otentik ini Kak, pendekatan penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara nyata Kak. Misalnya dalam permainan, apakah permainan yang dilakukan ini sudah baik atau belum. Nah, dalam gerakan, apakah gerakannya sudah bagus, sudah betul atau salah, masih kurang atau cukup. Nah, itu untuk asesmen otentik. Seperti itu aja Kak. Oke, ini terkait pemahaman Kak Mawan sama pertanyaannya
semua pertanyaannya yang sebelah kanan ini sama semua Kak, hanya beda ini aja, apa temanya aja, topiknya aja. Kalau ini terkait SEM Kak, terkait asesmen otentik, menurut Kak Mawan ini udah sesuai belum untuk mendukung paradigma Kak Mawan terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Kalau menurut saya ini sangat mendukung Kak, karena ini kan udah langsung ikut andil untuk proses pembelajaran dan proses pelaksanaan permainannya Kak, dari gerak, dari wasitnya, dari aturan permainannya yang udah dibuat. Nah, dan untuk meningkatkan motivasi belajar kita juga Kak, ketertarikan peserta didik nih maunya gimana. Ada yang misalnya untuk yang cewek Kak, biasanya kan turnamen nih kan yang cewek ini kurang nih Kak, mungkin itu aja tuh Kak. Oke, terima kasih Kak Mawan. Jadi memang menurut Kak Mawan asesmen otentik ini merupakan suatu asesmen untuk mengukur kemampuan peserta didik secara nyata gitu Kak Mawan ya. Ya Kak. Mungkin Kak Akbar ada yang ingin ditambahkan? Atau kita lanjut? Kak Mawan? Cukup Kak, cukup Kak. Oke, baik. Pas Datu. Nah, jadi dari modul-modul yang sudah kita lewati, sudah kakak-kakak kita libas bersama kemarin dari 2.1 sampai 2.5 itu. Nah, itu tujuannya seperti apa? Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu akan mengarah pada suatu tujuannya Kak. Di mana tujuan tersebut yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini inti dari pertemuan kita saat ini Kak, penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini setelah ini akan nanti diminta untuk melaksanakan suatu aksi nyata dari keterampilan pedagogik kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak. Dimana nah di sini pengantar tugasnya yang pertama itu setelah mempelajari modul 1 dan 2 kemarin Kak. 1 ini kita banyak lebih ke refleksi. Nah, di modul 2 ini tadi sudah kita koneksikan dari 2.1 sampai 2.6 sudah kita koneksikan dan kita diskusikan bersama. Nah, dari sini akan diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Jadi akan nanti diminta untuk mempraktekkan ini Kak, melakukan proses pembelajaran sama seperti di awal kemarin, membuat video pembelajaran, tapi di sini juga dibuat modulnya juga Kak. Nah, Kakak dapat melakukan atau dimulai dari perencanaan. Nah, perencanaan itu bisa kita membuat berupa PP, modul ajar, nah, baru pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktik pembelajaran, Kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Izin saya agak cepat Kak ya, nanti jika ada yang ingin di-sharingkan silakan, soalnya waktu tinggal kurang lebih 12 menit lagi ini ya Kak. Janji tadi kita sama-sama menghargai waktu, tepat waktu Kak ya. Oke, selanjutnya ini keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Di mana di situ pembelajaran yang berpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek ya Kak, di mana nanti dalam pembelajaran yang Kakak praktekkan itu di situ terdapat 3 aspek. Di antaranya mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, serta merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti
Kakak saat mempraktekkan video mempraktekkan pembelajaran PJOK itu di sini menerapkan 3 aspek ini, Kak. Ada asesmen otentiknya, terus pembelajaran berpusat pada peserta didik, lingkungan belajar yang kondusif. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah Kakak buat. Nah, di situ juga terdapat rencana asesmen otentiknya, Kak. Nah, di situ juga saya sebagai fasilitator juga akan melihat ketiga aspek itu dari rekaman videonya. Apakah yang sudah Kakak tuangkan di RPP atau di modul ajar itu sudah dilaksanakan. Nah, nanti dilihat di rekaman videonya pada saat pembelajaran PJOK. Nah, rekaman video itu berisi satu kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti, dan pembelajaran. Nah, pembelajaran inti itu maksimal 30 menit, Kak. Boleh lebih dari 30 menit, lebih sedikit boleh, silakan. Tidak mesti plot harus 30 menit karena kita memang dalam pembelajaran ini kalau hanya 30 menit yang 3 JP kita rangkum jadi 1 JP itu udah menurut saya pribadi kurang efektif seperti itu, Kak. 3 JP dijadikan 1 JP. Nah, kegiatan pembelajaran akhir serta refleksi pasca pembelajaran dan 5 testimoni peserta didik. Nah, nanti di video Kakak itu di akhirnya ada testimoni peserta didiknya setelah melakukan pembelajaran ini. Misalnya ini kan biasa kita minta peserta 2 atau 3 orang peserta didik kita untuk memberikan testimoni pembelajaran yang barusan dilakukan. Apakah sudah apakah menyenangkan, apakah itu sangat disukai cara mengajarnya, apakah ada kendala atau sulit dan lain sebagainya. Itu silakan nanti Kak. Nah, dalam menilai aksi nyata ini fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP, modul, dan video yang Kakak unggah nanti. Nah, lanjut. Nah, ini penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Nah, modal penugasan mandiri, praktek memilih PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Selanjutnya, nah, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK Kakak untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk mengembangkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, Kakak dapat melihat kembali pada RPP atau modul yang Kakak buat di modul 1.6, yaitu terkait mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Kakak sekalian. Terus implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset basis thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, nah yang keempat ini menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education,
yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang kondisi sekolah Anda. Jadi kakak boleh memilih salah satu aja. Model pendidikan gerak kah, model pendidikan kebugaran kah, atau model pembelajaran SEM. Terus yang kelima, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan pada RPP atau modul ajarnya. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi nanti Kak, selain pada saat membuat RPP atau modul ajar itu, Kakak juga diharapkan untuk membuat rancangan asesmen otentik. Nah, seperti yang kemarin kita sudah buat bersama, yang kakak buat sesuai dengan kelompoknya, yang kita diskusi kemarin, nah itu boleh jika itu sudah sesuai dengan materi kakak, boleh itu diadopsi, boleh kakak gunakan. Nah, jika itu belum tepat, boleh silakan kakak membuat rancangan asesmen yang menurut kakak sesuai dengan materi atau proses pembelajaran yang akan kakak lakukan. Nah, yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rancangan asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi kakak nanti setelah membuat modul ajar atau RPP dan rekaman videonya itu silakan kakak nanti diunggah di LMS. Nanti saat membuat video pembelajaran itu di lapangan aja Kak. Maksudnya yang praktek gitu, ada prakteknya, tidak semuanya di kelas. Karena kita PJOK kan memang di kelas yang lebih tidak afdol kalau tidak ke lapangan ke PJOK. Anak-anak kalau tidak ke lapangan sibuk mereka. Nah, selanjutnya yang sudah berubah belum Kak? Nah, ini aspek penilaiannya Kak. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di mana di situ menciptakan kenyamanan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi di situ tenang, terus dari aspek geraknya atau aspek ruangnya itu tidak menghadap matahari gitu kan, itu juga masuk penilaian Kak. Kalau peserta didiknya menghadap ke matahari ya silau-silau lihat gurunya lagi ngajar di depan gitu kan. Itu pandai-pandai kakak lah nanti bagaimana mensiasatinya jika tidak ada tempat yang teduh. Nah, interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta lain. Ini diharapkan peserta didiknya itu lebih interaktif, mereka lebih aktif gitu Kak. Ada umpan baliknya atau timbal baliknya. Terus pemberian motivasi dan penampakan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, ini jangan jangan usahakan jangan marah-marah nih Kak, walaupun ada anak yang ABK ya Kak, Kanizan yang susah diatur. Siap. Tegar. Langsung bawa kartu kuning ya. Emosi positif Kak, jangan menampakkan emosi, muka garang gitu kan. Ada emosi. Senyum ya, jangan. Terus yang B, selesai buat video rangkul ya Bang Ijan. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini maksudnya pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau kehidupan mereka sehari-hari peserta didik. Menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik, serta waktu belajar akademis. Nah, pendekatan dalam pendampingan peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model. Jadi kakak boleh bebas melakukan pembelajaran itu menggunakan model apapun boleh. Nah, terus penutupan proses belajar. Nah, yang ketiga, aspek penilaiannya itu yang ketiga merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti yang dinilai itu bagaimana rancangan asesmen otentik kakak,
dan bagaimana cara menerapkan asesmen otentik tersebut di dalam satu pembelajarannya. Lanjut. Nah, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan atau pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuaikan dengan petunjuk berikut. Nah, silakan kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. What, so what, dan know what. Yang sudah kita pelajari sebelumnya di modul 1.1. Nah, untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap seleksi. Nah, tahap pertama adalah tentang what. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran pada modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahapan keduanya adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional kebutuhan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.5. Yang terakhir itu refleksi dengan pertanyaan know what yang terkait dengan proses pengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajar PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial, kelas isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi. Terus jujurlah, jujur dalam untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Bersikaplah selektif. Terus lihatlah ke masa depan. Nah, selanjutnya, nah ini rubrik penilaiannya kak. Rubrik penilaiannya. Nah, nanti untuk mempermudah kakak itu nanti ingatkan saya, nanti saya kirim rubrik penilaiannya apa-apa sih yang dinilai. Nah, ini tahapan refleksinya what, so what, know what. Mouse-nya kenapa sih? Nanti rubriknya saya kirim kak ya. Kita lanjut ke lini masa. Ini rubriknya, kriterianya ada semua. Terus lini masanya, nah kak, lini masanya tadi bilang lagi. Nah, dimana di lini masa itu nanti kakak di pertama yang kakak lakukan itu menyusun aksi nyata atau membuat RPP atau modul ajarnya kak. Yang kedua itu menyusun aksi nyata pembuatan video pelajarannya. Setelah buat RPP atau modul ajar, bikin video, baru diupload ke LMS. Nanti baru ada penilaian aksi nyata, refleksi bersama. Nah, jadi itu nanti kita kalau tidak salah sampai tanggal 5 tuh kak. Terakhir tanggal 5. Tanggal 6-nya baru kita ke tanggal 6-nya kita refleksi. Salah, tanggal 5 kita yang refleksi. Nah, waktu untuk mengerjakan ini sampai tanggal 4. Tidak salah. Tanggal 5-nya kita refleksi. Oke, kak. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan. Waktu lewat 5 menit. Atau waktu sedikit lagi kak ya, udah lewat 5 menit. Deadline-nya sampai kapan nih kak? Siap kak. Waktunya ini sampai kapan nih kak?
pembuatan ini ya? Sampai Eh, batas upload. Waktunya sampai tanggal 4 Kak. Tanggal 4 nggak salah. Batasnya sampai tanggal Tanggal 4 Kak. Oktober. November, 4 November. 4 November karena nanti di tanggal 5-nya itu kita ada refleksi Kak. Terkait aksi nyata Kak. Ada yang lain Kak? Berarti nanti Zoom-nya mulainya habis ini lagi Kak? Habis tanggal 4? Iya, tanggal 5-nya kita Zoom lagi Kak. Itu Baiklah Kak, makasih. berapa? Kak Dari, Siap Kak. di tempat saya nih, penjas itu kan dibagi 2 pertemuan. Yang satu tatap muka itu 1 jam. Jamnya itu biasa sore, jam-jam lepas zuhur seperti itu. Itu macam mana lah tuh Kak efektifnya tuh Kak? 2 jam di lapangan pagi. Saya sih cuma dapat satu cara ya minjam jadwal teman lah. Cuman tergantung teman nih mau atau enggaknya kan belum saya tanyakan. Ini kan kita Siapa temannya? 30 menit ya nih Kak kita bikin videonya Kak. Itu kan 30 menit inti ya Kak. Berarti awal dengan penutup beda lah kan bisa Iya, sampai beda. 45 menit kan. Iya, 45 menit itu kan kalau di SMA berarti 1 JP Kak ya? 40 menit sama Kak? Oh, 40 menit. Oh, iyalah 40. boleh. Dipinjam pandai Kakak lah nanti itu bagaimana apakah tadi Iya. strateginya yang Iya, Kakak pinjam itu kan? Ini satu lagi Kak, ini ndak boleh diedit gitu. Tidak boleh Kak? Berarti kayak dari awal kegiatan awal kan ada transisi itu ke kegiatan inti. Di Iya. transisi itu ndak boleh diedit sama sekali ya. Langsung ya Sampai Kak? akhir. Iya, langsung Langsung sampai. ya berarti dari kelas langsung di lapangan tadi itu Kak. Langsung bebas Kak, langsung di lapangan dari awal sampai akhir di lapangan boleh, di kelas dulu boleh. Oke lah Kak. Siap. Lanjut. Ada yang ingin disampaikan Kak? Kalender belum dibuka. Masih ada Kak? Yang perlu kita diskusikan? Kalau memang nanti masih ada Kakak Anu boleh nanti di grup boleh Kak nanti kita diskusi di sana juga. Siap. Siap Kak ya? Siap. Silakan ada Kak Dari. Kak Kausar, silakan Kak Kausar. Oke Kak Dari, terima kasih sebelumnya untuk pembuatan video. Saya mau konfirmasi lah ya, sekalian sharing juga mungkin ya. Kalau dalam keadaan kondisi lapangan saya sendiri kan pernah saya sampaikan Kak, lapangan kami itu kan memang luas, cuman karena dibagi 3 jenjang itu langsung bersamaan kayak biasa, mungkin agak terganggu dari suara atau kami memberikan arahan kepada siswa. Nah, biasanya saya kondisikan itu dengan ya seperti biasa lah Kak ya, di kelas kita baca doa dulu gitu kan, kemudian absen dan sebagainya seperti itu. Nah, ada lagi di awal itu selain itu kan ada jadwal literasi dan sebagainya. Itu mungkin bisa saya kondisikan. Nah, untuk di awal pembelajaran biasanya saya tuh memberikan arahan dulu kepada mereka gitu. Arahan agar nanti di lapangan bisa kondusif atau efektif seperti itu. Menyesuaikan waktunya. Soalnya cukup singkat juga sih Kak ya. 2 JP tapi itu nanggung ditambah mereka harus ganti pakaian terlebih dahulu dan sebagainya kayak gitu. Iya. Nah, awalnya itu akan saya berikan arahan dulu biar lancar lah di lapangan gitu Kak. Sambil saya berikan materi dulu, biasanya sih seperti itu Kak. Jadi mungkin dalam pembuatan videonya dari pembukaan atau pendahuluan seperti itu dari kelas enggak masalah Kak ya? Boleh Kak, dari kelas boleh. So dia ada pendahuluan, inti dan penutup tuh Kak, dan plus refleksinya. Iya, itu aja Kak dari saya. Terima kasih Kak ya. Siap, aman Kak ya? Bisa Siap. Kak. Makasih Kak. Aman. Nah, di sini Kak di sini kita ada tatap maya lagi itu refleksi. Ini tanggal 5-nya nih Kak. Tanggal 5 nanti kita ada refleksi. Terus tanggal 5, tanggal 7. Nah, ini berderet nih.
yang 5, 7, 8, 9. Ngisi 1 JP, terus 2 JP, 1 JP lagi. Ada banyak lagi, Kak. Kita tinggal 7 kali kalau nggak salah ikonnya. Oke, aman nggak, Kak? Masih ada yang perlu kita diskusikan? Kak, dari Siap, Kak. terkait video tadi itu kan tadi kawan banyak bertanya, nggak boleh diedit satu. Terus kawan ada yang mau mulai dari kelas terus ke lapangan. Kalau videonya kita jeda gitu, kita lanjutkan itu kan nggak ada potong, nggak itu bisa boleh kan Kak, transisi dari gitu Kak. transisi gitu. Jadi kalau kita nggak ada potongan atau jeda, takutnya hal yang nggak penting itu ikut masuk. Kayak bawa kamera gitu ya Bang ya ke lapangan. Kayak bawa kamera sisinya lah. Jadi kalau Transisinya dijeda itu nggak motong waktu sih. Gimana Kak dari masukannya? Oke, baik, kalau dari maksudnya dari jalan dari kelas ke lapangan gitu Kak ya. Nah, mungkin kalau Iya, kalau itu mungkin bisa kali kita jeda Kak ya, biar khawatirnya juga kan itu betul tadi apa yang disampaikan Kak Akbar, khawatirnya ada hal-hal yang tidak penting lah, tidak berhubungan dengan pembelajaran masuk ke situ. Terus belum lagi ada kendala memori penuh lah atau gimana gitu kan. Nah, benar Kak Dari. Mungkin enggak apa-apa ya kalau dijeda gitu terus lanjut lagi. Tapi filenya tetap satu gitu. Iya, boleh Kak. Yang penting intinya itu di tadi di inti pembelajaran itu 30 menit di awal dan penutup refleksi itu boleh lebih lah dari 30 menit itu boleh Kak. Intinya itu. Kalau ini tadi jeda untuk transisi dari kelas ke lapangan boleh lah. Oke, siap Kak? Masih ada? Nggak ada Kak? Nggak ada, kita lanjut. Kita pantun dulu. Nah, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan inspirasi. Oke, mungkin ada yang mau balas pantun, silakan. Ada? Biasa orang Sawit ini pada pantun. Yang cepat ikan gabus. Boleh Kak Iqbal, Bagus. Betul, boleh. Ada Kak Iqbal? Masih hidup dah beliau nih. Beliau udah ngirim emoji ya tuh. Ada Kak balas pantun? Nah, siapkan pantun untuk pertemuan selanjutnya refleksi nanti Kak ya. Oke Kak. Kamu Sakim nih ada nih. Oke, baik. Beliau pagar betes biasa. Terima kasih Kak atas kebersamaan kita kali ini. Jika nanti ada yang kurang ingin ditanyakan kembali terkait aksi nyata, boleh nanti kita tiktokan di ngopi bareng. Ya kita nobar pun boleh. Kopdar. Oke, silakan mengakhiri seperti biasa. Ingin pimpin doa. Yang belum ada ngomong siapa nih? Hah? Mustaqim. Ya? Bukan Yo, kamu Mustaqim. Oke. Sudah ada oke. Siap. Terima kasih untuk Kak Dari atas waktunya, kesempatannya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita lagi WC deh. Udah selesai dah. Lagi jongkok dah. Tahu tetangga. Sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Wak, bangun. Kembalian Kak Dari. Kalem
Tengok sebab matinya toh. Bukan aku ngomong jam. Oke, baik. Terima kasih Kak Mustaqim. Kita close dulu lah tuh Kak Mustaqim. Oke, seperti biasa Kak, sebelum mulai kita dokumentasi akhir dulu ke foto. Boleh yang kamera Buka sapi Kak itu. Beji ngangkat tangan tuh Kak. Masih Ya, kurang kan, Takut ada di jalan dah dia tuh. Gimana Kak Rian? Enggak usah lagi. Ada foto dari ini. Kak Paulinus ya, Kak Hermawan. Boleh Kak Kausar. Kak Pi nak nanya kayak tuh Kak Dari. Ada yang mau ditanyakan Kak Pi? Enggak ada tatap muka gini, enggak ada. Oke, silakan. Mau nanya. Boleh kita buat tatap muka nih Serkan tugas sambil tatapannya. Tunggu Kak. Ini apa? Jelas ya sapi. Kurang jelas Kak Safi. Boleh kali mic-nya yang lain Ini dimatikan lagi dulu. di jalan Kak Sapi. Nanti saya cek. Dan segitulah. Malu-malu pula lah. Terus melaju Kak Safi. Tengok wak tau. Sebab katanya. Ya, yang lain kita matikan mic dulu. Kita minta. siap Kak. Kak Dari. Nanti minta tolong sharekan tugas-tugas apa yang belum, mungkin saya atau teman yang lain itu belum dikumpulkan biar tahu. Soalnya kan lupa nih, nggak tahu bagian apa yang belum, apa yang udah. Itu sih Kak. Ingat Mustaqim aku. Ingat Mustaqim aku baca WR ini. Oke, siap aman Kak Safi. Nanti saya Tinggal satu ya yang belum. Oke, kita foto dulu ya. Sama. Yuk, on cam semua Kak. Yuk Kak Paulinus, Kak Kausar, Kak Selfie. 1, 2, 3. Ya, salam gaya tu imut gaya Kak PE tu ah. Save dulu Kak ya. Loadingnya agak lama. PJ. PJ lah, gaya PJ. Mana PJ? Oke, baik Kak. Terima kasih atas kebersamaannya Kakak semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau yang salah. Sehari wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan makan mie tiaw nih Wak? Kemarin kami nunggu Mitiau nih. Sampai terupload dan live. Kapan makan mie tiaw nih? Yang tukang upload drive nah kemarin nah nunggu Mitiau tak dapat nah. Asli tak ada kepastian. Tengok ah. Buat jadwal lah, ayo. Saya free minggu ya nih. Minggu depan. Enggak, barang Mitiau tuh udah ada di rumah dah nih. Terus Tinggal kawan-kawan ya. Misalnya kapan kalau Jadi, minggu